otomatis gitu. Nah, orang yang kemudian tidak sabaran itu pula menggambarkan tingkat keimanannya. Ya. Kita akan lihat ya di dalam hadis yang akan kita baca ini bagaimana sebuah tingkat kesabaran yang ya, ada kenapa Allah abadikan dalam sebuah hadis, karena itu betul-betul layak menjadi sebuah tuntunan dalam kehidupan. Jadi kalau itu disebutkan di dalam Al-Quran, ya, begitu juga seandainya disebutkan di dalam hadis, memang itu sebuah kisah, sebuah teladan yang betul-betul harus jadi tuntunan. Nah, kita bisa kan lihat di dalam hadis ini dikatakan, hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, kana ibnu li Abi Talha radhiyallahu anhu yastaqi. Ya. Jadi beliau menceritakan dulu Abu Talha itu punya seorang anak yang dalam kondisi sakit. Ya, dalam kondisi sakit, fa kharaja Abu Talha faqubida as-sabi. Di saat Abu Talha itu keluar rumah, ternyata anaknya meninggal. Ya, anaknya meninggal. Falamma raja'a Abu Talha, dan di saat Abu Talha ini pulang ke rumah, dikatakan, ya, dia berkata kepada istrinya, ma fa'ala ibni. Ya. Lagi ngapain anak kan gitu. Biasa kan gitu ya, kalau kita pulang rumah, anak enggak kelihatan, pasti kita tanya, di mana anak-anak? Ya, awal jawaban istrinya mengatakan, qalat Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini istrinya Abu Talha. Ya. Ummu Sulaim ini adalah ibunya Anas bin Malik. Ya, tetapi beda bapak dengan Abu Talha. Jadi istrinya Anas, ya, ibunya Anas ini istrinya Abu Talha. Ya. Kemudian Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha, mengatakan, wa askana makana. Ibunya mengatakan, istrinya dia mengatakan, dia dalam kondisi sangat tenang. Ya, sangat tenang. Benar atau salah? Nggak salah kan? Dia mengatakan, anak kita sangat tenang. Nah, dipahami oleh Abu Talha, oh berarti sudah sembuh kan? Tadi tinggal pergi lagi kondisi sakit, kemudian dia tanya, oh dia kondisi sangat tenang. Nah, maka tenanglah Abu Talha itu. Kemudian apa? Faqarrabat ilaihil asya fata'asya. Ya, karena dia pulang, kemudian disiapkan makan malam lahap. Ya, makan malam lahap. Tsumma asaba minha. Ya, setelah itu apa? Kemudian malam Abu Talha mendatangi istrinya. Ya. Kemudian falamma faraha faqala. Setelah selesai, ya, kemudian istrinya mengatakan kepada suaminya. Apa perkataannya? Dikatakan, waru as-sabi. Ya. Kamu makamkan anak kita itu. Kamu makamkan anak kita itu. Kalau jenengan, Mbak, kira-kira mau ngomong apa coba itu? Ada nggak seorang ibu yang bisa seperti ini, Mbak? Kira-kira ada nggak ya? Anaknya baru meninggal, tidak terlihat sama sekali bekas kesedihan di raut mukanya, dia bisa menyuguhkan hidangan seperti biasa. Dalam riwayat nanti dikata dia bisa berdandan sangat cantik, tidak seperti biasanya, sehingga kemudian terjadilah malam. Dan setelah selesai, dia mengatakan, kuburkan anakmu itu. Artinya kalau ini banyak terjadi, nggak mungkin diabadikan dalam hadis. Mungkin. Kenapa? Karena banyak yang bisa. Kenapa ini diabadikan di dalam hadis? Ummu Sulaim ini menginspirasi menjadi teladan dalam kehidupan manusia, karena ini memang tidak banyak yang bisa melakukan itu. Tidak banyak. Maka apa? Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat pagi hari Abu Talha ini datang kepada Rasul, fa akhbarahu, dan Abu Talha menceritakan. Ya, menceritakan peristiwa yang dialami itu. Bagaimana respon Rasulullah? Nabi bersabda, akharastumul lailah. Kamu mendatangi istrimu semalam. Ya, Abu Talha mengatakan, nah, iya. Setelah itu Rasul bersabda, Allahumma barik lahum.
semoga Allah memberkahi Anda berdua. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Fawalladat ghulaman faqala li Abu Talhah ihmilu hatta ya'ta bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkat doa Rasulullah, sebenarnya yang pertama bukan berkat doanya Rasul pertama, berkat kesabarannya Ummu Sulaim tadi, yang kemudian sampai Nabi mendoakan seperti itu, maka hamillah Ummu Sulaim. Ya, hamil ya. Setelah itu apa? Bisa dia lahir, bayi ini lahir, maka Abu Talha mengatakan bawa anak ini, bayi ini kepada Rasulullah. Ya, jadi baru lahir langsung suruh dibawa. Jangan dikasih apapun, bawa kepada Rasulullah. Dan jangan lupa wa ba'atha mahu thamarat. Jangan lupa bawa kurma. Bawa kurma. Kemudian di saat sampai di Rasulullah, Nabi bertanya, ma'ahu syai'. Ya, maksudnya selain bayi ini ada nggak bawa sesuatu? Ya, maka tadi seperti dipesankan oleh Abu Talha dikatakan ada, yaitu membawa kurma. Nah, akhirnya apa? Kemudian kurma itu dimamah ya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu namanya ditahnik gitu ya. Jadi kurma itu dimamah sampai lembek. Setelah itu kemudian ditahnik itu ditekan-tekankan ke gusinya. Ya, di langit-langit mulutnya itu kepada bayi. Jadi sebelum dia minum ASI ibunya. Jadi belum makan minum apapun ditahnik. Ini salah satu sunnah ya, sunnah dalam bayi yang lahir itu di kurma ya, kurma kemudian dimamah sampai lembut itu, kemudian cuman ditekan-tekankan di gusi dan langit-langit mulutnya, ditekan-tekankan. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan summa hakanahu wasamahu Abdullah. Akhirnya sama Nabi dikasih nama Abdullah. Jadi Nabi yang ngasih nama ya Abdullah. Dalam riwayat lain Imam Bukhari menceritakan bahwasanya faqala rajulun minal ansar. Ya, ada seorang dari Ansar mengatakan apa? Fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an yakni min auladi Abdullah. Ya. Subhanallah, dari bayi ini, kelak bayi ini kemudian dia punya anak sebanyak 9 anak. Ya, 9 anak. Dan semuanya ahli Quran. Semuanya ahli Quran. Ya. Subhanallah ya. Lahir, berarti cucunya Abu Talha kan gitu. Cucunya Abu Talha itu 9 anak. Jadi dia punya anak 9, semuanya adalah qari. Jadilah ahli Quran. Ya. Ini ada dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim meriwayatkan sendiri, belum mengatakan mata ibnu li Abi Talha bin Ummu Sulaim. Ya. Jadi Abu Talha ini putranya meninggal, putra yang dari jalur Ummu Sulaim. Berarti memang Abu Talha dia punya istri lain, ya istri lain ya. Dari Ummu Sulaim inilah yang putranya tadi meninggal. Faqalat li ahliha. Di saat anaknya meninggal itu, ibunya mengatakan tuhadditsu Abu Talha bibni hatta akuna ana uhadditsu. Nah, di saat putranya meninggal, Ummu Sulaim pesan kepada seluruh keluarganya, jangan ada yang ngasih tahu bapaknya. Ya. Jangan ada yang ngasih tahu bapaknya, biar sayalah sendiri yang akan memberitahu. Akhirnya apa? Ya semua, nggak ada yang cerita kalau anaknya meninggal. Ya. Kemudian dikatakan faja'a faqarabat ilaihi asya fa'akala fashariba. Seperti tadi ya, akhirnya kemudian Abu Talha pulang, ya kemudian disuguh makan malam, kemudian makan malam. Kemudian thumma tasanna'at lahu ahsana makanat tasanna'a qabla dzalik. Ummu Sulaim kemudian berdandan sangat cantik dan tidak pernah secantik itu sebelumnya. Ya, berdandan sangat cantik, tidak seperti biasanya itu. Hingga apa? Fawaqa biha. Akhirnya kemudian Abu Talha mendatangi, menggauli daripada istrinya tersebut. Dan falamma an ra'at annahu qad sariqa. Saat istrinya melihat ini suaminya sudah, ya dia sudah puas kan. Setelah itu kemudian istrinya mengatakan, ya Abu Talha, ya wahai bapaknya Talha, ara'aita law anna qaumya fatalabu ariyatahu. Wahai Abu Talha,
jika ada orang yang kemudian menitipkan barang titipan, kemudian dia mau mengambil lagi titipannya, kemudian apakah bagi yang dititipi boleh menahannya? Ya, maka Abu Talha langsung mengatakan, ya nggak ada. Artinya orang itu kalau udah nitip, mau diambil kapanpun, ya terserah yang nitip itu. Ya, setelah itu apa? Istri yang mengatakan, fahtasib ibnaka. Ya, maka tadi dikasih tahu, ya, artinya berharaplah pahala dari anakmu tadi. Jadi, karena kan begitu, artinya namanya titipan, namanya anak juga termasuk titipan kan gitu ya, namanya titipan Allah. Ya Allah mau ambil kapanpun ya terserah Allah kan. Seperti Allah memberikan rezeki kepada kita, ya mau diambil kapanpun itu haknya Allah Subhanahu. Kita itu nggak layak dan kita nggak boleh nahan-nahan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka juga istri mengatakan, nah begitu pula anak kita. Nah, kita adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalau mau diambil kapanpun ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang terjadi? Maka Abu Talha marah luar biasa. Ya, Abu Talha marah luar biasa. Kemudian apa? Dia mengatakan, engkau mendiamkanku, ya, artinya tidak memberikan tahu meninggalnya anak tersebut, dan kau ngasih tahu saya sudah dalam kondisi seperti ini. Artinya dalam kondisi junub. Ya. Kemudian apa? Akhirnya apa? Pagi-pagi beliau datang kepada Rasul SAW menceritakan. Ini kisah yang disebutkan versi dalam Sahih Muslim itu. Ya, maka kemudian Nabi ya mendoakan, ya, semoga Allah memberkahi malam tadi itu. Ya. Akhirnya apa? Kemudian lahirlah Abdullah, putranya Abu Talha ini, yang kemudian kelak melahirkan 9 anak ahli Quran. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Nabi bersabda tadi? Namanya urusan orang beriman itu menakjubkan. Ya, jadi urusan orang beriman itu menakjubkan. Dikasih kebaikan yang baik, dikasih ujian pun tetap baik. Ya. Bayangkan, Ummu Talhah itu ataupun Ummu Sulaim ini, dia tetap bisa bahagia walaupun diuji seperti itu. Dia tidak menampakkan kesedihan. Adakah seorang ibu yang kemudian bisa seperti itu? Adakah seorang ibu yang nggak bersedih ditinggal anaknya kan gitu? Kalau mungkin suami wajar, karena suami tidak merasakan mengandung, tidak merasakan bagaimana melahirkan kan gitu. Tapi kalau seorang ibu kan susahnya setengah mati itu. Jadi bagaimana menjaga perasaan, menjaga hati agar sabar di saat kondisi seperti itu kan? Beratnya luar biasa. Tapi apa? Tapi Ummu Sulaim bisa. Ummu Sulaim bisa itu. Dia dalam kondisi seperti itu pun bisa kemudian memberikan yang terbaik kepada suaminya. Dia bisa tetap menyuguhkan makanan, tetap masih bisa berdandan secantik mungkin kan gitu. Sehingga apa? Kenapa kita yakini dan kita percaya bahwasanya Islam itulah yang betul-betul akan mengantarkan seseorang itu kepada kehidupan yang baik. Ya, nggak ada teori seperti ini dalam ilmu apapun, nggak ada gitu dalam Islam. Kenapa Nabi mengatakan urusan orang beriman itu baik semuanya tadi? Artinya dalam kondisi orang memandang itu sebuah musibah, itu sebuah kesedihan, itu yang kemudian bisa menjadi pukulan batin bagi seorang ibu. Ya. Banyak seorang ibu yang kemudian anaknya meninggal, suaminya meninggal, kemudian drop dia dalam kondisi yang begitu berat kan itu. Kenapa? Ya karena memang kadar keimanan itu yang kemudian berbeda-beda setiap orang. Nah, Ummu Sulaim ini luar biasa itu. Ya. Ini artinya kita katakan jarang ada orang-orang yang kemudian bisa dalam kondisi seperti itu. Suaminya saja itu nggak sesabar istrinya itu. Suaminya saja marah. Ya, suaminya saja marah. Jika sebenarnya apa yang kemudian tadi menjadikan seseorang itu berbeda-beda di dalam mensikapi musibah itu, yang pertama karena memang Ummu Sulaim memahami betul apa hakikat daripada ujian dan musibah itu. Dia memahami pada level itu bahwasanya ya seperti kita minum obat yang pahit. Ya, namanya sepahit apapun obat, bagi kita orang dewasa kita akan mau menelan pahitnya obat itu. Kenapa? Karena memang di balik pahitnya ada
ada kesembuhan, ada kesembuhan. Tapi namanya anak, kita berusaha bagaimana merayu anak untuk minum obat, ya, sampai udah kita cari yang rasa stroberi, yang rasa coklat itu saja, susahnya setengah mati. Kenapa? Karena anak itu nggak paham kenapa harus minum obat, nggak paham. Sehingga apa? Orang dewasa dia akan bisa minum obat itu karena memang di balik pahitnya ada kebaikan. Begitu juga orang-orang yang kemudian pada level dia memahami hakikat daripada ujian dan cobaan itu, mereka akan bisa tetap senang gitu. Dia akan tetap senang. Kenapa? Bukan melihatnya pahitnya tadi, tapi melihat ada nikmat yang jauh lebih besar yang dia harapkan. Ini yang kemudian luar biasa itu. Sehingga kalau di level-level usia kita, ya mayoritas kita, usia-usia kita harusnya memang usia-usia nggak perlu sedih itu sebenarnya. Apa sih yang mau disedihin kan gitu? Apa sih yang kemudian menjadikan kita terpuruk kan? Sehingga apa? Ya memang cara pandang kita yang harus berubah. Ya. Orang akan menjadi seorang Muslim yang sesungguhnya kalau betul-betul cara pandangnya Islami tadi. Orang itu akan betul-betul dikatakan mukmin yang sesungguhnya kalau bisa memandang musibah itu adalah kebaikan. Ya. Coba, yang pertama dia dapat pahala dari musibah itu. Yang kedua, janjinya Rasulullah Pak, dikatakan man taraka syai'an lillahi uwidulahu ma khairu min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang penting karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti kok yang lebih baik. Kemudian dia tinggalkan kesedihan, dia tinggalkan keterpurukan karena ujian itu. Bayangkan, Allah ganti. Anaknya lahir, dari anak itu lahir cucu-cucu yang kemudian siapa yang nggak berbangga orang tuanya? Ya, pasti bangga sekali. Dan Ummu Sulaim menyadari itu, ya. Sehingga dalam anjuran doa kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu jangan berhenti. Tapi apa? Kita baca doa Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li ma khairun minha. Ya Allah, berikan pahala atas musibah ini dan apa? Dan ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik. Ya. Sehingga kalau kita diuji ujian apapun, jangan pernah lupa doa ini. Biar apa? Biar Allah Subhanahu wa taala menggantikan ganti yang lebih. Allahumma ajurni fi musibah. Berikan pahala. Yang pertama dapat pahala, yang kedua adalah mendapatkan ganti yang lebih baik. Maka tadi, apa sih yang kemudian menjadikan seseorang larut dalam kesedihan karena mereka tidak memahami. Apa yang mereka pandang sesuatu yang menyedihkan, sebenarnya dalam kacamata lain itu adalah kebaikan. Bagaimana orang memandang pahitnya obat, tapi di balik pahitnya obat itu adalah ada manisnya kesembuhan itu. Ini hal yang kemudian luar biasa itu. Ya, apalagi kita sudah melewati perjalanan kehidupan yang sudah panjang gitu. Perjalanan yang panjang itu mengajarkan kita berbagai pengalaman. Jadi kenapa orang semakin bertambah usia dia semakin dewasa, dia semakin menemukan fakta-fakta kehidupan yang sesungguhnya. Kalau namanya anak kecil kan nggak tahu apa-apa, taunya ya senengnya punya yang manis, yang enak itu aja kan, nggak mau yang lain. Tapi orang semakin bertambah dewasa dia mau capek aja mau. Namanya kerja kan pahit sebenarnya. Kita harus kerja, harus panas-panas, lelah kan gitu. Mau, kenapa? Karena ada hasil di situ kan begitu. Terus semakin bertambah orang mau berlelah-lelah. Bahkan bukan hanya bekerja, hasil kerjanya pun mereka akan sumbangkan di jalan Allah. Itu bukan, lalu kerja jelas ada kepahitan. Tapi luar biasanya lagi apa? Mereka sudah kerja capek, mereka dapat hasilnya, mereka pun masih sumbangkan di jalan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena mereka yakin betul bahwasanya ada sesuatu yang lebih yang akan dia dapatkan dari apa yang dia lakukan itu. Nah ini, jika kenapa tadi terus kita harus belajar itu, karena memang kita itu masih sangat jauh dari level-level orang-orang yang disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat kan. Jarak kita dengan mereka jauhnya luar biasa. Ya.
Ya, dari berbagai ujian misalkan disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya, kita itu levelnya masih sangat sangat jauh. Nah, kenapa hadisnya itu begitu banyak ini disebutkan adalah semata-mata adalah kita ingin tadi meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi terus sampai ya kalau bisa menjadi orang-orang yang bisa bersyukur dengan musibah yang kemudian Allah berikan. Jadi sering kita katakan, para ulama itu tidak mengajarkan kepada kita doa biar dijauhkan dari ujian, nggak ada. Jadi yang kita dianjurkan adalah kita diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian. Bukan kita, ya Allah hilangkan ujian dalam kehidupan. Enggak, ya, enggak ada. Karena hadis kemarin begitu. Idza amadallahu qauman ibtalah. Namanya kalau Allah mencintai seorang, maka Allah akan kasih ujian. Kan gitu ya. Ujian itu tanda tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda perhatiannya Allah kepada seorang hamba. Jadi kalau orang itu kemudian dibiarkan, ya gitu ya. Jadi orang kalau hidupnya mulus, gitu, hidupnya enak, gak ada rintangan, gak ada tantangan, gak ada ujian. Oh hati-hati itu, hati-hati. Sunatullah itu berlaku. Tidak mungkin terkumpul dua rasa aman dan dua rasa takut. Tidak mungkin. Tidak mungkin terkumpul dua rasa aman. Artinya orang yang merasa aman dalam kehidupan dunia tidak mungkin dia aman dalam kehidupan akhirat. Itu tidak mungkin. Orang yang merasa aman di dunia dia akan ketakutan di akhirat. Ya. Dan tidak mungkin juga orang yang takut di dunia takut di akhirat, itu nggak mungkin. Karena orang yang takut di dunia dia akan aman di dalam kehidupan akhirat. Maka tidak akan berkumpul pada seorang mukmin dua rasa aman dan dua rasa takut. Begitu juga hadis mengatakan, barang siapa yang paling banyak tertawa dalam kehidupan dunia, dialah yang akan paling banyak menangis dalam kehidupan. Itu seperti itu. Tapi orang yang paling banyak menangis dalam kehidupan dunia, dia yang akan banyak tersenyum dalam kehidupan akhirat. Ya untung saya bukan jadi lawak kan. Aduh, biasanya kenapa orang itu banyak tertawa, banyak tersenyum? Karena dia merasa aman gitu. Nggak ada yang kemudian dikhawatirkan dalam kehidupan. Ya, sehingga ini tidak mungkin. Itu kembali lagi kepada bagaimana cara pandang kita dalam melihat itu. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya, begitu banyak pelajaran yang kemudian kita bisa ambil di dalam hadis daripada Ummu Sulaim ini. Ya, yang pertama tentang bagaimana kuatnya kesabaran daripada Ummu Sulaim. Orang akan semakin sabar dalam musibah, itu menunjukkan semakin kuat dan tingginya iman seseorang. Nah, mulai sekarang kita harus ingat-ingat betul namanya ujian. Kita akan gitu. Dan di saat ujian itu datang ya Bismillah, kita harus ingat. Tidak ada jalan lain kecuali kita harus sabar. Ya, sabar, jangan berkeluh kesah, ya, jangan kemudian kita melampiaskan, jangan kita ngomel-ngomel dan seterusnya. Karena kita mau seperti apapun itu pasti akan terjadi. Kita tidak mungkin akan bisa menghindari itu. Kadang protesnya kita justru semakin menambah sakitnya rasa ujian itu. Itu yang kemudian perlu untuk diwaspadai. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi berkahnya doa Nabi. Jadi siapapun yang didoakan Nabi itu semuanya adalah mustajabah. Semua, ya. Jadi sahabat yang semua kemudian didoakan oleh Nabi itu pasti. Hasilnya itu pasti. Ya, tadi Nabi hanya mendoakan semoga Allah memberkahi malam. Oh, berkah betul itu. Kemudian lahirlah seorang anak yang kemudian melahirkan keturunan orang-orang yang ahli Quran kan itu. Semua sahabat yang kemudian didoakan begini doa ini semuanya merasakan doanya Nabi itu betul-betul mustajabah. Nah, apakah mungkin kita sebagai umatnya sekarang bisa mendapatkan doanya Nabi? Bisa. Ya. Tapi secara umum Nabi mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Jadi kalau kita memanfaatkan waktu pagi itu waktu yang barokah. Didoakan secara khusus oleh Rasulullah biar umat Islam ini mendapatkan keberkahan. Sehingga dulu Ibnu Umar kalau pulang dari masjid kok putranya tidur, dibangunkan habis. Tidak boleh tidur habis. Kenapa? Itu waktu di mana rezeki kebaikan ditebarkan oleh Allah.
Dan itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidur di waktu pagi. Jadi, mohon maaf ini ya, jadi sering dari kecil saya itu ditanamkan namanya tunai wong melarat itu turu bar subuhan. Jadi orang itu kalau habis subuh tidur itu calonnya orang-orang hidupnya susah. Kalau kami di kampung kan begitu, namanya habis subuh ya ke sawah. Pulang nanti sudah waktunya pulang. Jadi kalau habis subuh itu karena memang waktu yang betul-betul didoakan oleh Rasulullah secara khusus sebagai bagian waktu yang diberkahi oleh Nabi SAW dengan doanya Rasul tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tadi ya, jadi keberkahan air ludahnya Nabi SAW. Dan kalau ini adalah berhubungan dengan kekhususan. Ya, kekhususan. Jadi sunnah tahnik tadi itu disunahkan, jadi memang kalau kita punya anak, bayi ataupun cucu ya, memang diantara sunnahnya begitu. Ya. Kemudian juga ya jelas ada air ludahnya Nabi SAW di situ. Kalau air yang ludah Nabi kan seperti para sahabat mengatakan itu lebih harum daripada minyak wangi, parfum, kan itu ya. Hingga disebutkan Nabi itu kalau meludah tidak pernah sampai ke tanah. Pasti apa? Pasti sahabat sudah siap-siap seperti ini. Tapi hanya untuk Nabi ini, Pak. Nek jenengan boten ya. Jadi kalau ada misalkan ada kiai ada ini ya beda. Ya tetap beda dengan Nabi karena Nabi tadi jadi ludahnya saja itu buat parfumnya para sahabat. Itu nggak akan sampai ke tanah kan gitu. Ya, jadi kalau sekarang ada dipraktekkan oleh ustadz ya itu nggak benar juga gitu. Ya pasti berbeda kan gitu. Ini apa yang datang dari Nabi, memang Nabi itu semuanya adalah barokah kan begitu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kemudian disunahkan di sini adalah memberikan nama Abdullah. Jadi kalau disebutkan dalam hadis kan ahabbu asma'illahi, ya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Ya. Jadi anak yang namanya Abdullah dan Abdurrahman itu adalah nama ini minimal apa? Minimal depannya Abdu, belakangnya Asmaul Husna. Jadi kalau Abdullah udah terlalu banyak, Abdurrahman terlalu banyak yang bisa. Abdul Aziz, Abdul Jabbar, kan Abdul Malik, Abdul Kudus gitu. Jadi nama yang memang diperhambakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, di antara nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang kemudian kita bisa belajar di sini adalah bolehnya seseorang itu melakukan namanya ariyah ya. Ariyah itu berbohong, kelihatannya berbohong tapi enggak. Seperti ucapan tadi, Muslim mengatakan dikata ya, di mana anak kita kan gitu. Oh lagi, bagaimana kondisinya? Dia mengatakan dalam kondisi setenang-tenangnya. Ini kan rodo ngapusi Pak sebenarnya Pak. Rodo ngapusi dah. Nah ini namanya ariyah itu. Ini dalam kondisi tertentu dibolehkan, tapi nggak boleh sering-sering, Pak. Nggak boleh sering-sering. Ini seperti dulu kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat datang ke Mesir kan gitu. Kan peraturan Raja Mesir, siapapun yang datang ke Mesir bersama istrinya, maka apa? Istrinya diambil sama raja. Nah, maka di saat kemudian Ibrahim datang bersama istrinya, ditanya siapa dia? Ya dia mengatakan dia saudariku. Ya, saudariku. Tidak mengatakan dia istriku. Saudari kan nggak salah, kenapa? Sama-sama beriman kan? Kita kan sama-sama saudara seiman kan itu, saudara seislam. Dan maksudnya seperti itu. Tapi karena ariyah ini, karena seperti ini Pak, Nabi Ibrahim nggak bisa ngasih syafaat pada hari kiamat itu. Jadi Nabi Ibrahim mengucapkan seperti itu di syafaatul udma, di padang mahsyar nggak bisa ngasih syafaat. Nah jenengan kinten-kinten beri Mbak.
Gitu. Arya ini kan nggak sampai tingkatan bohong kan nggak kan gitu. Dia mengucapkan seakan-akan bohong, tapi untuk sebuah kemaslahatan yang besar. Itu pun nggak boleh sering-sering. Kenapa? Itu akan menjadi citra diri seseorang kan, nggak bisa dipercaya kan. Ya. Kalau bohong jelas-jelas nggak boleh. Kalau ini kan ya setengah-setengah bohong lah kan. Nah itu pun bayangkan Ibrahim itu ngasih syafaat. Bisa umat manusia datang ke Ibrahim mengatakan ya Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah kan begitu. Mintakan syafaat kepada Allah. Ibrahim enggak. Karena urusannya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena saya pernah melakukan itu. Jadi memang kebohongan itu memang sesuatu yang sampai dikatakan namanya orang mukmin itu mungkin begini, tapi bohong itu enggak mungkin. Jadi memang anti Islam itu anti bohong. Jadi memang harus betul-betul dijauhi. Bahkan para ulama hadis berbohong sama hewan pun nggak boleh. Ya. Jadi jangan ngasih makan, ilmu yang jenengan nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil itu. Kenapa? Anda sudah bohong kepada hewan. Kadang gitu kan kita iseng manggil kucing dikasih makan, kan nggak dikasih, tak? Bohong nggak itu? Bohong itu, bohong kan gitu. Atau mungkin bapak-bapak kan ada tamu kan, anak datang, di belakang aja, ini buat tamu. Kalau di belakang nggak ada, bohong itu. Itu nggak boleh itu tetap bohong. Dan ulama hadis bahkan orang yang bohong seperti ini, bohong kepada hewan saja, ilmu hadisnya nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil, hadisnya jadi doif semua itu. Walaupun hafal sejuta hadis, doif, nggak boleh dipakai itu. Nah, itu sampai seperti itu. Kenapa? Memang Islam itu betul-betul anti kebohongan. Maka Nabi bersabda, Pak, iyyakum wasidik. Hendaklah jujur. Kenapa? Jujur akan mengantarkan kepada berbagai kebaikan. Ya, pasti itu. Dan hati-hatilah dengan kebohongan, karena kebohongan akan mengantarkan kepada berbagai kerusakan. Kalau para ulama mengatakan juga, bohong itu adalah induknya dosa. Dari satu kebohongan melahirkan kebohongan yang begitu banyak. Dari bohong ini melahirkan dosa yang begitu banyak. Ya. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanyakan kira-kira? Ada Pak Freddy? Nggih. 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 Sudah balik belum itu, Pak? Saat itu sudah balik belum mudanya, Pak? Nggih. 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 Saya nggak sedih. Nggih. Ya, nangis pun tidak. Tapi kalau kakak saya itu meninggal, saya nangis. Nah itu masuk sabar. Ya, jadi sedih ya. Sedih. Ya. Tapi tidak sampai nangis. Ya, jadi menangis dengan keluarga yang meninggal itu boleh, Pak. Itu tidak menghilangkan kesabaran. Jadi menangis kayak di saat Ibrahim meninggal ya, putra Rasulullah meninggal. Rasul menangis. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa ini? Air mata apa? Beliau mengatakan, ini bukan air mata ratapan, ini adalah kesedihan. Sedihnya seorang bapak ditinggal anaknya yang meninggal tadi. Jadi menangis boleh kalau keluarga meninggal atau ini. Tetapi apa? Jangan sebagai bentuk ratapan. Ratapan itu adalah ketidakridhoan dengan takdir Allah Subhanahu. Jadi walaupun nggak nangis, tapi kalau hatinya menggerutu, misu-misu, ya sama aja. Tapi menangis, keluar air mata, tapi hatinya ridho, terima itu, nggak ada masalah itu. Nabi begitu, Nabi jadi beliau menangis, tapi hatinya tetap ridho. Kan manusiawi. Jadi Nabi saja orang sehebat itu, imannya sekuat itu pun belum menangis. Tapi sekali lagi yang beliau sampaikan, ini air mata, kesedihan fitrah tadi. Tapi hatinya tetap ridho dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ini kita perlu ulang. Kenapa? Biar kita bisa sampai derajat itu. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka